Jadi ini kan dia ngoceh-ngoceh kan baby itu. Ketika kita respon, jadi ada komunikasi meskipun belum ngerti. Tapi kalau misalkan dicuekin aja, anak itu akan merasa aku mau dicuekin itu. Jangan pikir bayi itu nggak ngerti. Jangan dipikir mereka nggak punya perasaan. Dari dalam kandungan janin itu dia makhluk hidup gitu, dia manusia. Dia lagi mengembangkan otaknya itu, sinapsi di otaknya. Meskipun kayaknya gitu kayak ngomong sama nggak nyambung gitu, tapi ya dia ngerti. Yang penting ada stimulus respon, ada direspon gitu. Nyanyi apa lagi? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ini salah satu perkembangan bahasa bayi ya. Dia babbling, dia mulai ngomong yang nggak jelas. I love you, you love me, we are happy family. Tangannya goyang-goyangan. Big hug, oh, big hug, big hug, big hug. I kiss from me to you. Won't you say you love me too? I love you, you love me. Ini waktu dia kecil ya. Efek udah gedenya apa? Dia jadi aware gitu. Anak itu jadi aware. Kenapa? Karena waktu dia baby, kita orang dewasa, kokonya, saya, dedinya, neneknya itu aware sama dia. Jadi dia merasa diterima. Jangan pikir bayi nggak ngerti loh. Ya, nanti ini bekal kalian kan calon ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sing again. What song? If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hand. Hati yang gembira. Satu album lah saya nyanyi itu. Cepetin lah. Seperti belum tidur. I love you. Bu Elis tadi tuh. Nah, ini udah bisa ngebal ini ya, tengkurap. Pijet lagi nyampe Palangkaraya. Apa tuh? Di 3 bulan kayaknya. Ini itu digituin tuh untuk melatih refleksnya ya. Coba taruh di mulut, itu pengen makan.
Kita lihat ya. Wah, sampai merosot celananya Ethan. Oh, Ethan pakai baju kakak Kenzi. Baju kakak Kenzi, celana kakak Kenzi. Kayak mau ngomong kan. Si Ethan, si Ethan, si Ethan. Saya cerewet banget kan. Kita semua cerewet. Akhirnya anaknya apa? Keaton itu cepet ngomongnya. Cepet banget ngomongnya. Terus bacanya cepet, semua cepet. Jadi gini, stimulasi waktu bayi itu ngaruh banget. Ya kenapa saya ngambil contoh? Bukannya saya kok ini enggak, karena kalau ngomongin anak orang saya nggak tahu. Saya nyari di YouTube, contohnya saya nggak kenal orangnya. Tapi kalau ini kan memang saya ngeliatin gitu, ngadepin dari awal. Jadi kemarin udah dengar ceritanya, sekarang ini lanjutan ceritanya. Jadi to be continue. Next week kita to be continue lagi gitu. Asal nggak bosen aja kalian. Daripada cuma belajar teori kan. Ini kayak lagi ngomong sama di telepon. Kayak lagi cerita. Listen, Ethan talking with grandma. Lagi telepon sama neneknya di Bogor. Lagi balik-balik. Tangannya masih susah dia narik tangannya. Nah, satu tangan berhasil. Satu lagi. Satu lagi tangan. Enggak, dia lagi balik deh. Kok. Saya cepetin lah. Ya keluar dikit. Kira-kira berhasil nggak? To be continue minggu depan. Jadi kuis ya. Baby gym ya, berotot. Ini masih belum berhasil nih tangannya. Oh, dia angkat. Sampai merah mukanya. Tangan yang kanannya udah berhasil. Wah. Setega ya saya, diamin aja tangannya, sakit itu lama banget dia keluar. Tapi nih babynya strong will juga, dia nahan juga sampai akhirnya nggak kuat banget dia nangis sih. Nah ini udah benar. Nah, Kokonya lagi makan, lihat ya, kakaknya lagi makan. Tuh lihat mukanya. Mau pengen. Nah, itu refleks juga ya. Kokonya iseng lagi. Isengin. Ditaruh di deket. Tuh mau diraihnya.
sampai berliur kan. Ingat ya teori Pavlov yang air liur saliva itu. Tuh, lihat tuh. Sabar ya San ya. Tuh. Sabar ya San. 1,5, 2 bulan lagi lah, 2 bulan lagi. Ya, 2 bulan lagi itu bisa makan ya. Sabar ya. Kesel ya. Iya. Diajak ngobrol sama kakaknya. Berasa buka. Nah, dia lagi mau buka sarung tangannya, lihat ya. Kan dia belum bisa ditarik sama tangan satunya, kan belum bisa. Emangnya kita. Nah, ini dia mau cara ngeluarinnya. Yang satunya udah terbuka nih. Dia mau ngeluarin yang satunya nih. Tuh, dia lagi berpikir kan. Nah, bisa ditarik, coba lihat nih. Anak belajar problem solving. Ya, bisa kan tarik buka. Gimana bukanya? Gitu. Ya, bisa buka. Yang kanan udah berasa buka. Dia mau ngeraih tapi ininya belum kuat. Bisa narik belum? Tuh, tapi dia berusaha tuh. Tarik. Penasaran? Kita cepetin. Ya, terus. Nah, dia udah mulai bisa ngeraih nih. Dikit lagi. Gemes banget kan? Yeay, dikit lagi. Yeay. Berhasil. Lihat mukanya, ekspresinya. Good job. Dia berhasil. Yeay. Ini sosial emosional. Responnya gimana ngelihat kakaknya nangis? Pokoknya nangis. Oh, dilihat. Ya, lihat ini. Dia nggak bisa ngomong, tapi udah dia bisa nunjukin empatinya. Ini udah mulai teriak-teriak nih. Dengar ya tuh. Dengar gak? Lihat nih. Dengar, kamu ingat-ingat ya, tadi kan perkembangan bahasanya itu ada step-stepannya kan. Ini udah mulai teriak-teriak kayak kesel banget, kayak mau keluar tapi susah gitu. Cepetin ya. Bacain buku juga salah satu stimulasi. But stay calm, find acrobat.
bisa sendiri. Gemes. Gimana dia melepaskan satu tangannya. Nah. Bisa kan? Ya, problem solving. Nanti kita belajar, udah bukannya kita akan belajar, tapi kalian sudah belajar di perkembangan anak 1. Ingat gak? Apa itu Erik Erikson stage-nya, tahap perkembangan Erik Erikson, tahap perkembangan apa, terus tahap perkembangan Piaget. Nah, kita perkembangan anak 2 ini kita lagi aplikasinya gimana gitu. Yang sampingan kakak. Isi mamamu. Malah menggut. Iya nih, Kenzi mau berpakai. Nah udah, sekarang udah narik-nariknya udah jago. Pakein kaos kaki, tarik lagi sendiri gitu. Lagi mau di iniin. Masih belum kuat. Bagian stimulasi ya, kasihan warnanya kontras. Tuh, lihat matanya udah bisa ngikutin. Itu kan dikasih ini loh, lagi direkam kan, ini matanya ngikutin. Oke, jadi kita belajar tadi lihat anak bayi yang menonjol itu refleks. Ya. Refleks itu salah satu proses dari pembelajaran bayi.
Sekarang kita akan belajar infancy and toddlerhood atau bayi dan 3 tahun anak 3 tahun pertama atau kalau di Indonesia bilangnya batita. Tahap pertama pada perkembangan manusia setelah ia dilahirkan. Minggu lalu makanya kan saya cerita prenatal, konsepsi prenatal, sekarang kita udah lanjut. Jadi saya pengen kalian belajar perkembangan anak dua ini dihayati. It's like a story of life. Jadi kayak cerita kehidupan dari dalam proses bertemunya sperma ovum sampai akhirnya lahir, terus jadi bayi. Nanti bayi itu ada proses-proses sampai akhirnya dia bisa usia early childhood, usia prasekolah, dan seterusnya. Jadi infansi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti tanpa bahasa katanya nih. Masa bayi. Infansi periode dari kelahiran sampai usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ini adalah masa ketika anak sangat bergantung pada orang tuanya. Banyak aktivitas seperti perkembangan bahasa, pemikiran simbolis, koordinasi sensori motor. Tadi kan anaknya gerak-gerak gitu kan. Dan pembelajaran sosial baru dimulai. Menurut National Association for the Education dalam Patmono Dewo, toddlerhood adalah masa antara anak usia 1 sampai 3 tahun. Pengertian toddler adalah anak yang mulai berjalan sendiri sampai dengan usia 3 tahun. Jadi sejalannya berlanjut dari infansi toddlerhood. Perkembangan fisiknya. Pertumbuhan fisik ada perubahan yang paling mudah dilihat dibandingkan dengan perkembangan lainnya. Dari panjangnya. Kalau masih bayi kita ngomongnya panjangnya, bukan tinggi karena dia masih belum bisa berdiri, jadi bilangnya panjang kali ya. Saya juga dulu bingung kenapa panjang ya. Mungkin karena ini asumsi saya aja. Karena dia belum tinggi, jadi bilangnya panjang. Panjangnya berapa bayi gitu? Padahal maksudnya tinggi. Jadi cepet banget pesat. Makanya kalau beli baju bayi itu mendingan belinya ukurannya agak besar. Kenapa? Karena bayi itu cepet banget grow up-nya. Pertambahan berat 6 kali lipat dan tinggi badan 2 kali lipat dibandingkan ketika ia dilahirkan. Perkembangan motorik bayi dan batita mengikuti 2 prinsip. Ingat ya, ini udah belajar di perkembangan 1. Proximodistal dan cephalocaudal. Prinsip cephalocaudal pattern itu dari atas kepala ke bawah. Ingat ya. Jadi kalau proximodistal itu dari bagian tengah badan ke pinggir lengan kaki sampai jari. Yaitu 2 prinsip motorik, perkembangan motorik bayi. The neonate and newborn atau newborn itu bayi baru lahir, ciri fisiknya 20 inci, dia sekitar 2,54 cm waktu baru lahir. Terus 7,5 pounds atau 4,54 kilogram. Kilogram. Ini waktu lahir itu ciri fisiknya waktu lahirnya hitung sendiri ya. Kalau punya kalkulator hitung sendiri. 5,5 sampai 10 pounds. 18 sampai 22 inci. Berarti 1 inci kan 2,54. Berarti 2,54 dikali 18 sama 22 lah sekitar segitu. Berarti lama saya ngitungnya. Sekitar 44 cm lah kurang lebih. 44 cm terus beratnya segini dikali 10 sekitar 4 kiloan ya. Ya, kurang lebihnya. Saya nggak pakai. Cuma dibulatin. Jadi waktu lahir tuh rata-rata kurang lebih kisaran dari punya pengalaman. Jadi harus happy, harus bahagia setiap hari ya, jangan dendam, jangan benci. Memi lagi dengerin apa, Memi? Oke, kita lanjut ya. Masuk di deteksi, Bu. Jadi panjang dan atau tinggi badan dan berat badan itu juga tergantung pada suku bangsa, jenis kelamin, ukuran orang tua, gizi ibu dan kesehatan ibu. Dan biasanya susu 10% karena waktu di dalam perut kan banyak cairannya, mempengaruhi ukuran masa anak, bentuk kepala sampai 18 bulan, fontanels tertutupnya membran, browsing ya, apa itu fontanels? Kalau ada yang nggak ngerti kamu browsing dulu, bisa share di WhatsApp group. Mungkin ada teman yang nggak tahu juga tapi nggak mau nanya.
lanugo, buru halus, watch milk itu darah dari vagina bayi perempuan itu juga ada. Itu yang baru lahir. Yang tadi itu ada kan baru lahir. Terus tali pusatnya juga belum putus. Perkembangan fisik lainnya terjadi selama masa bayi. Ini dia. Yang tadi saya kasih sebut-sebut terus tuh. Saya kasih tahu refleks. Refleks itu apa sih? Refleks itu mengatur gerakan-gerakan bayi yang baru lahir. Sifat refleks otomatis dan berada di luar kendali bayi yang baru lahir tersebut. Namanya refleks. Kalau refleks misalkan gini, ada kamu ini contoh ini aja ya. Kamu ketemu sama orang gitu, misalkan saya nih, saya nggak suka sama asap rokok. Saya tuh nggak suka banget gitu sama asap rokok. Karena saya pasti langsung sesek gitu kalau ada deket orang yang ngerokok, batuk gitu. Saya refleksnya apa? Saya pasti begini-begini. Ini refleks udah otomatis. Pasti gini-gini. Gitu, pasti begitu refleks. Jadi itu refleks itu adalah gerakan-gerakan bayi yang baru lahir. Jadi nggak diatur, itu muncul dengan sendirinya. Kayak tadi kan udah lihat videonya, makanya saya kasih lihat video dulu biar kalian bisa ada bayangan masuk ke sini. Jadi sambil ingat-ingat tadi videonya. Daripada langsung dari teori ini terus kamu nggak ada bayangan. Tadi kan ingat nggak waktu baby Ethan itu dia apa yang paling ini kelihatan tuh yang si kakaknya makan, terus dia sampai berakhir liur kan, keluar saliva, terus dia mau itu refleks dia, gitu maksudnya dia mau meraih tangannya, terus dia juga makan sampai keluar itu refleks, itu contoh refleks. Atau ketika digeli-geliin gitu. Ingat gak yang pakai sapu tangan digeli-geliin, dia juga kan mulai kayak mau ini gitu. Kayak mau ditangkis gitu. Itu refleks. Jadi refleks itu merupakan reaksi yang inherent atau built-in terhadap rangsang tertentu. Memberi bayi-bayi kecil respon penyesuaian diri terhadap lingkungan mereka sebelum mereka memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak. 3 tahun pertama atau toddlerhood, masa yang paling sensitif akan menentukan perkembangan otak dan kehidupan di masa mendatang. Ingat-ingat ini. Dan ini is a word ya, it's true. Ini benar-benar. Kenapa? Lihat nih. Bagian terpenting dalam tubuh manusia adalah otak. Otak tumbuh sangat pesat pada awal kehidupan dan akan mencapai 70-80% pada 3 tahun pertama, guys. Bayangin 80% itu 3 tahun pertama. 2-3 tahun pertama, invasi toddlerhood ini 80%. 50%-nya itu 2 tahun ke bawah, dari kandungan sampai bayi. Kebayang dong kalau orang nggak tahu pengetahuan ini, dia pikir, nggak penting PAUD. Pendidikan anak usia ini, maksudnya pendidikan anak usia ini bukan berarti harus ke sekolah ya, pokoknya stimulasi lah, distimulasi anaknya itu. Nggak penting, mas bayi belum ngerti apa-apa. Halo, kalau masih berpikiran seperti itu, kasihan generasi bangsa ya. Karena bayi itu adalah generasi penerus bangsa kan. Ini dia, karena perkembangan otak, tapi kalian di sini udah tahu ya, bahwa 70-80% itu 3 tahun pertama. Perkembangan otak dipengaruhi oleh bakat yang telah terprogram sejak dalam kandungan. Nature and nurture. Nature-nya apa? Memang udah turunannya. Nurture-nya apa? Lingkungan. Nature itu alami. Nurture itu lingkungan. Nurture. Sampai 2 tahun perkembangan otak sangat pesat. Ada spesialisasi belahan otak lateralisasi. Prinsip readiness tergantung pada kematangan. Otak, sistem tulang, otot, dan latihan akan meningkatkan ketutup. Ini akan meningkatkan apa ya? Di saya ketutup. Kalian bisa kebaca gak? Meningkatkan ketutup. Apa? Keterampilan fisik. Nah, iya itu. Saya nggak bisa lihat. Apalagi kalau ada chatbot off, saya ketutup. Meningkatkan keterampilan fisik, ya itulah. Readiness itu kesiapan. Dalam perkembangan motorik dikenal istilah locomotion. Locomotion itu kemampuan untuk berpindah dari ingat aja lokomotif itu pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Hal tersebut diawali ketika bayi telah mampu menggunakan lengan dan tangannya. Kayak tadi, dia mau mindahin tangannya, inget gak yang berkali-kali itu? Ya, itu gerakan salah satu locomotion. Terus prehension, kemampuan memegang benda dengan menggunakan jari-jari tangan dan ibu jari pada usia 5 bulan, yakni kemampuan koordinasi mata dan tangan. Nah, ini menurut teori 5 bulan. Tapi tadi kita lihat nggak? Yang dia tarik, ingat kan yang dia mau lepasin sarung tangannya, yang kanannya udah lepas, yang kiri. Itu belum nyampe 5 bulan. Ya, jadi dia udah mulai. Nah, jadi memang setiap anak unik. Teori kita perlu untuk patokan, tapi anak bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, itu sangat unik, sangat spesifik ya, nggak bisa dibandingin. Penggunaan tangan hands di mana sampai 2 tahun masih menggunakan kedua tangan secara sama. Lingkungan melatih menggunakan tangan kanan. Biasanya di Indonesia kan gitu. Tangan kanan, tangan sopan gitu. Padahal kalau di luar negeri nggak ada tuh tangan sopan, tangan nggak sopan gitu. Penggunaan tangan kiri left hand dapat disebabkan oleh faktor genetik, mungkin juga lingkungan. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara penggunaan tangan kiri kanan dalam prestasi belajar, motivasi, dan inteligensi itu sebenarnya nggak ada. Itu tadi aja karena kebiasaan. Prehension berpengaruh pada perkembangan kemampuan menggambar yang diawali dengan scribble, mencoret-coret buku dengan gambar lingkaran. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada tahap ini dapat dilihat pada kemampuan berpikir dan bahasa anak. Pada masa ini, anak masih belum mampu berpikir logis dan realistis karena kemampuan reasoning atau penalarannya belum berkembang. Mulai memahami simbol dan bahasa termasuk perkembangan mental. Jadi kayak tadi, dia lagi ngeliat, dia tahu kalau diarahin ke sini matanya ke kiri, di sana kanan matanya ke kanan. Terus dia juga gimana dia mau memecahkan masalah kayak gitu. Lepas kayak tadi gimana itu nggak dibantu, itu juga dia merupakan satu tahap dia untuk belajar, untuk berkembang secara kognitifnya. Menurut Piaget, bayi atau infansi dan anak usia 3 tahun pertama atau batita sedang memasuki tahap perkembangan kognitif, ya ini apa? Sensori motor. Ingat nggak? 0 sampai 2 tahun sensori motor. 2 sampai 7 tahun preoperasional. 7 sampai 12 tahun konkret operasional atau operasional konkret. 12 ke atas sampai 18 tahun itu formal operasional atau operasional formal. Itu udah harus kantam, udah harus melekat. Itu nggak boleh lupa. Sampai akhir hayat. Enggak ya. Maksudnya seingat-ingatnya lah kamu gitu. Oke. Anak belajar menggunakan kemampuan sensori motor termasuk refleks dasar dari menggenggam. Ya, lihatin ya betapa pentingnya refleks itu. Ini ada 6 tahap sensori motor. Tahap pertama, modification of reflex atau aktivitas refleks 0 sampai 1 bulan. Nah, ingat-ingat nih, 0 sampai 1 bulan itu menangis, menghisap karena korteks cerebri itu di bagian di otak belum berkembang, lama-lama kemudian refleks lebih efisien. Keren banget kan? Saya tuh amazing ya. Saya lagi belajar tentang neuro, tentang otak berapa saat ini gitu. Jadi semakin takjub aja, luar biasa Tuhan tuh nyiptain, tahu gak kamu? Semuanya tuh pusatnya di otak. Semuanya, termasuk cinta. Jangan bilang, aduh sakit hati, jatuh cinta, itu ada di hati gitu. Di hati, pada hati juga jantung, hati kan di sini gitu. Semuanya di otak. Nanti kamu bisa lihat, saya ada waktu itu pernah sharing tentang otak dan hati, itu ada di YouTube saya, bisa kalian silakan nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, iklan. Oke, tapi itu ada, maksudnya di situ saya jelasin tentang otak dan hati gitu, otak versus otak dan hati. Jadi biar kalian tahu sebenarnya semua di sini di otak. Jadi kalau kalian putus cinta, apa kesel, sakit hati gitu, sebenarnya itu juga jantung. Pertama, kesalahan pertama. Hati bukan di sini. Heart ini tuh jantung. Kesalahan dua adalah pikiran itu sakit itu ada di otak, ya. Itu ada di limbik. Sebentar. Kita balik lagi ke sini. Modification of reflex saya jadi bahas otak. Itu bisa lihat di itu ya. Jangan lupa di video lainnya. Oke, itu sekarang kita masuk ke primary circular reaction atau reaksi sirkular pertama. 1 bulan sampai 4 bulan. Ini mengulang-ulang tingkah laku yang menyenangkan. Misalnya genggam, meraih, mulai tertarik pada tubuh, masukin tangan ke dalam jari ke mulut,
semuanya mau dipegang, mau diraih. Nah, ini tuh refleks, namanya primary circular reaction atau reaksi sirkular pertama. Yang pertama tadi aktivitas refleksnya modification of reflex atau aktivitas refleks sampai 0,1 bulan, terus lanjut 1 sampai 4 bulan. Terus yang ketiga itu secondary circular reaction atau reaksi sirkular kedua 4 sampai 8 bulan karena kebetulan dapat mengetahui hubungan sebab akibat. Misalnya, kalau aku tarik kos kakinya aku gini-giniin, tarik, lepas. Berarti nanti dia akan belajar, oh kalau mau lepas kos kaki itu gitu-gituin, tarik gitu. Jadi itu ada proses belajar. Coordination of secondary schemes atau koordinasi skema kedua 8 bulan sampai 12 bulan. Meningkatnya konsep objek permanence. Sebelumnya out of sight, out of mind, tidak terlihat oleh pandangan maupun pemikiran, nggak peduli. Tapi di sini mulai kalau misalkan di terus diumpetin ya, nyari gitu. Dia udah mulai ngerti. Kok nggak ada bendanya yang tadi depan. Makanya ada benda dia udah mulai ngikutin gitu. Terus 12 bulan sampai 18 bulan itu tertiary circulation reaction atau reaksi sirkular ketiga. Munculnya tingkah laku trial error yang sederhana. Oh ya, tadi penjelasan saya yang tadi kos kaki itu udah nyambung ke sini ya. Ya, dia udah mulai bisa juga untuk menjelaskan ini trial error. Oh, kalau begini, gini, kalau gini, gini. Sama kayak tadi dia mau ngeluarin tangannya, dia akhirnya kan dia, oh berarti kalau mau keluarin tangan tuh angkat dulu kepalanya. Kepalanya angkat dulu, ini baru keluarin gitu. Itu kan hasil dia belajar proses. Tadi kebetulan itu yang bikin video suami saya. Makanya tadi dia protes, kenapa dikasih lihat itu yang depannya juga ada ya. Makanya tenang ya, itu nggak direcord dan mereka sekalian sudah berjanjikan tadi. Oke. Dan 18 bulan sampai 24 bulan itu invention of new means through mental combination atau menemukan cara baru melalui kombinasi mental. Tercapainya keterampilan sensori dasar dan respon motorik. Ketutup. Pemantapan reaksi antisipasi serta terjadinya fleksibilitas mental. Hal ini merupakan dasar bagi perkembangan selanjutnya. Udah makin ini ya 18 bulan sampai 24 bulan itu 2 tahun itu makin mateng. Terus makin fleksibel dia. Dia mulai bisa problem solvingnya. Contoh melepas kos kaki, mungkin dia selama ini begini, dia mulai bisa ditarik. Mungkin nanti dia punya ide baru lagi. Apa? Karena udah lebih fleksibel lagi otaknya, dia udah bisa berpikir lebih yang praktis, apa dia cari menurut dia ya, menurut bayi, jangan dibandingin sama kalian. Kita pakai kacamata bayi dulu. Nah, perkembangan konsep. Konsep merupakan bayangan mental yang mewakili suatu objek atau kejadian. Jadi kalau kita ngomong konsep itu adalah bayangan mental yang mewakili suatu objek atau kejadian. Konsep bentuk dan ukuran. Biasanya anak itu belajar dari lingkaran, segi 4, segitiga, baru kayak jajar apa ini, belah ketupat atau jajaran kencang ya. Ya gitulah, diamond. Konsep ruang lebih sulit karena terbatasnya istilah dan pandangan egosentris. Klasifikasi konsep masih berdasarkan warna dan bentuk. Konsep waktu terbatas pada aktivitas sehari-hari, kurang lebih 3 tahun mulai mengerti kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu dan masa akan datang. Misalnya kemarin, besok, atau nanti gitu. Nanti, misalkan nanti dia udah mulai paham. Kognisi dan daya ingat. Melalui daya ingat masa lalu akan berpengaruh pada masa kini yang akan datang, rencana dan tindakan. Ada 3 macam daya ingat. Pertama, sensori memori. Sensori jelas berarti ngingetnya berdasarkan apa? Dari panca indera sensori. Itu kurang lebih 16 item bertahan 2 detik. Dia mulai, makanya anak belajar itu kan kata Piaget, sensori motorik. Jadi anak 2 tahun, 3 tahun itu belajarnya harus hands on. Mencium, harus distimulasi semua panca inderanya. Terus short term memory. Kurang lebih 30 item, selektif dan sementara. Long term memory tidak terbatas, menetap dan perlu pengulangan. Jadi ada 3 macam daya ingat ya guys. Ingat-ingat sensori memori. Kurang lebih 16 item, cuma 2 detik doang sensori motorik. Sensori memori. Yang kedua short term memory, STM. STM kurang lebih 30 item, selektif dan sementara.
Jadi kalau sensory memory itu semuanya masuk, yang misalkan anak dielus, dia dipijat, dia inget, makanya sensory memory bertahan. Terus short term memory itu udah diseleksi tuh, dari sensory memory itu udah mulai diseleksi. Dan sementara kalau short term memory, kalau long term memory itu tidak terbatas dan itu mulai menetap dan perlu pengulangan, itu long term memory. Perkembangan bahasa. Contoh long term memory, kalau kamu habis belajar kayak gini, kamu dengerin lagi videonya, itu kan diulang-ulang, itu makin ingat. Gitu. Perkembangan bahasa anak terlihat dari perubahan dari tangisan hingga akhirnya anak mampu membuat kata dan kalimat. Saya nggak janji, tapi semoga saya nemu ya. Tadi kan saya cuma cari aja lanjutan ceritanya ketika dia mulai ngomong ya. Kita mulai ngomong, saya coba cari. Mulai ngomong. Kalau tadi kan dia, kalian udah lihat kan dari nangis sampai dia babling-babling, ngomong-ngomong nggak jelas, terus mulai teriak, terus mulai ada getaran kayak gitu. Dari situ aja kita tahu nih anak nggak cadel. Ya, dia bisa itu latihan ngomong. Halo, siapa di belakang Desli? Mau belajar juga. Itu bagian dari mau ngomong, anak belajar. Bahasa merupakan aspek yang penting karena bahasa merupakan alat untuk mendapatkan pengetahuan baru, berkomunikasi, dan mengekspresikan emosi. Tahap perkembangannya, interpretasi teori dari perkembangan bahasa, tahap perkembangannya yang pertama pre-speech, meliputi tangisan. Nangis dulu, terus cooing, 2 bulan sampai 3 bulan. Cooing, terus apa cooing tuh kayak, saya nggak bisa ngasih contohnya. Browsing sendiri ya kalau mau cari contohnya. Cooing, terus babbling 6 bulan. 6 bulan itu mulai yang tadi babbling misalkan kayak gitu. Misalkan. Cooing itu kayak masih yang apa ya? Cooing itu kayak contohnya gimana? Kayak teriak-teriak. Belum jelas gitu ngomongnya, masih belum jelas. Jadi cooing tuh kayak masih belum jelas. Terus kalau babbling itu mulai kayak mama kayak gitu. Maksudnya udah mulai kayak gitu. Suara siapa itu? Di mute sendiri ya. Terus mulai mengenal suara berbahasa, terus mulai pakai gestur. Gestur tuh kayak bahasa tubuh. Tuh, terus Jena, saya mute dulu ya Jena ya. Yuk konsentrasi yuk. Oke, kata pertama 12 bulan sampai 18 bulan. Tahapan holoprase, tahapan satu tunggal, yaitu satu kata dengan banyak arti. Misalkan mam. Mam itu ya buat mama, buat makan, semuanya bilangnya mam. Terus pembedahan kata atau vocabulary meningkat. Kata-kata awal yaitu ekspresi 2 kata itu 18 bulan. Pivot word itu poros kata. Selalu menggunakan kata kedua, misalkan ibu pergi, mainan pergi. Kalimat telegrafik itu kalimat pendek dan sederhana tadi dari kata benda dan kata kerja. Kayak subjek sama predikat gitulah ya. Lancar berbicara atau berbahasa, pemahaman tata bahasa meningkat, sudah tahu arti kata. Itu tahapan perkembangan berbahasa. Pre-speech, dari mulai pre-speech itu apa? Tangisan, terus cooing, terus sama babbling. Cooing itu 2 bulan sampai 3 bulan, babbling 6 bulan, terus imitasi suara, tangisan, cooing, babbling, imitasi suara, terus mengenal suara bahasa, terus mulai pakai gestur. Terus tahap kata pertama dia mulai tuh 12 bulan sampai 18 bulan tuh udah mesti ada kata pertama. Jadi kalau dari lebih dari 18 bulan belum ada kata pertama, masih cooing, babbling gitu, dia berarti telat bicara. Ya, nanti kan kalian ada tugas observasi ya, kalau nggak salah. Ya kan,
harus detail itu observasinya. Terus kata-kata awal yaitu ekspresi 2 kata 18 bulan tuh udah mulai bisa 2 kata. Jadi kalau anak 18 bulan masih ngomongnya belum bisa 2 kata, berarti ya termasuk telat gitu. Terlepas dari dia ngerti apa enggak artinya ya, pokoknya ngomong aja dulu. Enggak jelas ya enggak apa-apa, namanya juga, Bu, ada ini keponakanku 18 bulan, ngomong 2 kata udah bisa, tapi enggak jelas, Bu. Kayak gimana enggak jelasnya? Mau ngomong misalkan, mau makan dia ngomong, Aan. Nah, ya nggak apa-apa. Terus kamu berharapnya apa? Mau makan gitu? Ya belum lah. Yang penting dia sudah bisa gini nih. Sama seperti saya menghargai effort usaha kalian, sama lah ketika kalian menghargai usaha anak mau ngomong gitu. Selama dia masih bisa sesuai 2 kata, ya tinggal dilatih aja. Apa, Dek? Au, mau. Au, mau. Au, mau. Makan. Kita jangan ikut-ikutan salah. Biasanya orang tua atau orang dewasa suka, oh, ya. Yang gini siapa gitu sebenarnya. Perhatiin. Udah tahu dia salah. Kan dipikirnya namanya anak kecil, oh berarti bener nih gue ngomong. Buktinya dia orang dewasa ngomongnya kayak gitu. Ya kan? Jadi jangan salah-salah kalau sama anak. Udah tahu anak ngomong gitu. Misalkan mau ngomong lapar, mau misalkan mau es krim. Hah? Ehim gitu mah. Dede mau es krim. Coba bilang ya, es krim. Ehim. Es krim. Ehim. Dede nggak ngerti. Udah nggak jadi es krim, jangan gitu juga gitu. Yang penting dia sudah mau usaha, ya. Oke. Itu ya. Sampai di akhirnya lancar. Next. Main. Perkembangan psikososial. Kalau kita ngomong psikososial bayi, infansi and toddler pasti nggak jauh-jauh dari bermain. Sosialisasinya melalui bermain. Bermain berpengaruh pada perkembangan sosial dan kepribadian anak. Identitas diri juga dimantapkan melalui bermain, yaitu individu mengenal diri dan efek dari perilakunya terhadap orang di sekitarnya. Bentuk-bentuk bermain yaitu 3 atau 4 bulan itu exploratory play. Maksudnya apa? Dia mengeksplorasi gerakan-gerakan tubuh sudah lebih terkontrol dan terorganisir. Kayak tadi, kaitan tengkurapin, taruh aja mainan di depan atau di atasnya. Tadi ada yang saya cepetinnya video, banyak kan mainan tuh. Jadi kan dia di situ dia mulai mau ngeraih atau dia mau ngambil, dia lagi explore. Mulai tertarik dengan lingkungan sekitarnya, itu memasukkan tangan ke mulut, masih bagian sensitif, ya udah mulai ini ya. Itu exploratory play. 3-4 bulan. Terus manipulative play. Dengan menggunakan tangan, mengenal bentuk, ukuran, warna. Manipulatif play maksudnya apa? Dia bisa memanipulasi mainnya. Misalkan dia mulai main air, tumpah-tumpahin lah, atau ada play-doh lah, atau ada tepung atau apalah, dia mulai memanipulasi lah. Terus destructive play. Biasanya dia tumpuk balok, terus dia jatuhin, terus dia ketawa. Jatuh lagi ketawa gitu. Dia lagi destructive play gitu, jangan pikir, wih ini anak ngancur-ngancurin, emang lagi masanya gitu. Jangan lebay juga, jangan dihancur-hancurin. Kalau anaknya masih umur kayak begini ya, bayi atau infansi ini ya memang bagi masanya dia. Ada tahap perkembangannya namanya destructive play. Perkembangan bermain, itu tadi ya. Terus 5 ciri perkembangan bermain. Masa bayi dikemukakan oleh Harlock. Pertama, dalam bayi tidak terdapat aturan-aturan. Dengan sendirinya permainan dipandang sebagai permainan spontan dan bebas. Yang pertama, 5 ciri permainan yang bebas, nggak ada aturan. Yang kedua, sepanjang masa bayi permainan lebih merupakan bentuk permainan sendiri yang tidak bersifat sosial. Jadi dia asik sendiri. Jangan dipikir anak bayi, egois banget dia main sendiri. Iya, memang masanya dia seperti itu. Kalau kalian mau main sendiri, nggak mau berbagi, nah itu berarti kalian egois. Misalkan maunya sendiri, nggak mau berbagi. Nah kalau bayi dia memang lagi masanya. Terus ketiga, karena bermain bergantung pada perkembangan fisik, motorik, dan intelek, maka jenis permainan bergantung pada pola-pola perkembangan dan bidang-bidang tertentu. Keempat, alat permainan belum tentu penting karena bayi dapat melakukan permainan dengan benda apa aja. Karena dia curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi.
Kelima, permainan bayi tandai dengan banyaknya pengulangan dan tidak banyak ragamnya karena bayi kurang memiliki keterampilan seperti pada anak prasekolah atau anak yang lebih besar. Jadi bayi itu senang main diulang-ulang. Gitu. Next, perkembangan emosi. Perkembangan lain yang terlihat pada bayi dan balita adalah perkembangan emosi dan temperamen. Bayi dan batita, bukan balita, batita, memiliki tugas yang berbeda menurut Erikson. Tugas bayi itu mengembangkan rasa percaya dan kelekatan. Sedangkan tugas batita itu mengembangkan konsep diri, kemandirian, dan moral. Ingat ya teorinya Erikson. Pertama, trust mistrust. Ingat gak? Dibaca lagi perkembangan anak satunya. Dilihat lagi. Kalau males baca, silahkan di-scroll ke bawah. Di YouTube saya itu adalah video rekamannya. Dilihat yang perkembangan anak satu, didengerin lagi. Kalau kalian males. Dengerin lagi materi tentang Erik Erikson. Di situ ada pertama trust mistrust. Itu tugas bayi. Jadi kebayang kalau anak tadi lagi ngomong terus dikacangin, dicuekin. Dia akan bete. Tapi dia nggak bisa ngomong, Mami, aku bete sama kamu karena nggak dengerin aku. Kan nggak mungkin bayi ngomong gitu. Tapi akan disimpan dalam memorinya. Kan ada sensory memory, short term memory, long term memory. Oh ternyata aku nggak disayang mamaku. Misalkan. Dia nggak dapat perhatian dari mamahnya. Misalnya kayak gitu. Terus tugas batita itu mengembangkan konsep diri, kemandirian, dan moral. Dia udah mulai mau belajar mandiri, mau coba sendiri. Beberapa macam perkembangan emosi pada masa bayi: menangis, tertawa, takut dan cemas, agresi, dan marah. Temperamen. Temperamen gaya perilaku seseorang dan apa ini? Ketutup saya. Dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Jadi, temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan. Makanya dibilang temperamen setiap orang tuh beda. Kenapa? Karena stimulusnya sama. Contoh kamu deh. Saya pernah kasih contoh kan, diputusin pacar. Temperamennya Salumita diputusin pacar, misalkan nangis, nggak berhenti-berhenti. Gimana dia khasnya? Dia bikin status. Alay, status galau semua di WhatsApp-nya, di mana di sosmednya bikin status. Pria itu semuanya nggak ada yang benar semuanya. Oke, status itu si Desi misalkan, Desi diputusin pacar, cuek aja. Besoknya udah dapet cowok baru misalkan gitu. Jadi itu temperamen ya, gaya perilaku seseorang dan cara kasih dan memberi tanggapan. Jadi responnya apa belum tentu, stimulusnya apa, respon tiap orang tuh belum tentu sama. Temperamen merupakan karakteristik kepribadian yang berhubungan dengan mood, perasaan. Jadi nyambung tuh, temperamen pasti terkait dengan mood atau perasaan. Jadi perasaan itu mood, suasana hati, nah itu juga mempengaruhi temperamen. Ada 9 dimensi tingkah laku terkait dengan temperamen. Pertama, approach versus withdrawal from new experience. Jadi bagaimana anak berespon pertama kali terhadap stimulus yang baru. Seperti permainan, makanan, orang baru atau asing, mendekat atau menjauh. Respon pertamanya itu. Yang kedua, adaptation to changes. Seberapa mudah anak berespon pertama kali dengan memodifikasi tingkah laku terhadap perubahan situasi atau menghadapi situasi baru. Gimana dia beradaptasi tuh? Misalnya, misalkan dia harus ganti pampers. Biasanya kan ganti pampers itu di kamar, tapi ini anak diajak ke mall. Mau nggak mau dia harus gantinya di toilet umum, kayak gitu. Anak itu kan harus adaptasi tempat baru. Gitu. Terus position versus negativity of moods. Apakah perilaku anak menyenangkan, menarik, bersahabat, atau tidak? Terus next, intensity of emotional reaction. Bagaimana kecenderungan anak berespon? Biasanya anak-anak yang udah ada sih dari kecil, udah kayak bawaan gitu. Yang galak dari kecil gitu. Saya termasuk katanya, waktu kecil saya termasuk yang galak dari kecil gitu. Dari bayi memang galak sampai toddlerhood-nya sampai galak. Sekarang kayaknya nggak terlalu galak deh, kayaknya nggak tahu ya. Tapi dulu saya galak banget gitu, tukang berantem lah waktu kecil gitu. Jadi itu kan temperamen ya, temperamen dipengaruhi mood, suasana hati saya, perasaan gitu misalnya. Ada anak-anak yang memang kayaknya mellow dari kecil tuh dikit-dikit nangis, diginiin nangis sampai maksudnya dia sensitif banget. Itu dia. Itu intensity itu intensitas of emotional reaction, bagaimana kecenderungan anak berespon. Maminya tinggal pergi sedikit nangis, ada kan bayi yang nggak ngelihat sebentar mamanya nangis gini-gini gitu. Ada yang mungkin biasa aja. Nah itu ya. Terus rhythmicity
rhythmicity of biological functioning. Siklus fungsi biologis yang terprediksi seperti lapar dan tidur itu kan jelas ya. Nggak mesti baik, kayaknya kalian juga kalau lapar gitu pasti kan galak gitu atau ngantuk gitu. Saya kok lapar galak. Persistence in the face of environmental counterforce. Jadi seberapa lama anak aktif dan melanjutkan pada masalah yang dihadapinya. Gimana dia persisten. Kayak tadi contohnya tuh ya, tangannya kan lama tuh nggak keluar. Bayangin kalau saya bantuin terus, dia nggak punya sense of problem solving nanti anak itu nggak punya upaya untuk berusaha kalau dikit-dikit dibantu. Jadi tadi emang tega nggak tega, lama kan tangannya nggak bisa keluar sendiri tuh. Tapi ya itu biar dia persistence gitu. Jadi anak belajar berapa lama dia aktif dan melanjutkan masa yang dihadapi. Terus distractibility itu seberapa mudah stimulus lain yang nggak relevan mampu berubah mempengaruhi perilaku anak. Gampang terganggu nggak? Misalkan dia lagi menggambar tiba-tiba ada suara apa terus dia tinggalin gambarnya. Itu bisa dilihat juga ya. Activity level bagaimana dan seberapa banyak aktivitas anak. Anak tuh ada yang aktif, nggak bisa diam. Beda ya, nggak bisa diam, aktif itu bukan berarti hiperaktif. Hiperaktif itu gangguan. Kalau aktif banget ya super aktif ya aktif aja, tapi beda. Kalau hiperaktif itu dia memang ada gangguan di otaknya. Jadi mulai sekarang jangan sampai sembarangan ngomong hiperaktif. Ih, itu anak hiperaktif. Kan sekarang saya sering dengar tuh ya orang ngomong gitu. Saya tahu mereka nggak ngerti, tapi tolong kalau nggak ngerti jangan ngomong gitu. Karena hiperaktif itu adalah gangguan. Kalau anaknya nggak bisa diam aktif ya itu bilang aja anaknya aktif atau aktif banget gitu, aktif bingit gitu. Masih mending lah ngomong gitulah daripada hiperaktif. Terus threshold of stimulation necessary for response. Seberapa banyak stimulus dihadirkan untuk membangkitkan respon. Itu semuanya mempengaruhi perkembangan temperamen. Dan di terakhir nih ada tipe anak berdasarkan temperamen menurut Thomas Chess. Pertama easy child. Anak yang mudah, nggak bermasalah, tenang, damai banget nih orang tuanya kalau ketemu yang begini. Terus slow to warm up, cukup sulit namun perlahan masih dapat dikendalikan. Yang ketiga ini menguji kesabaran orang tua. Difficult, sulit dikendalikan. Kalau ngamuk itu bisa berjam-jam ngamuk, agak susah banget misalkan didiamin. Jadi tiga tipe anak berdasarkan temperamen. Easy child, slow to warm up, difficult. Temperamen dipengaruhi perbedaan lintas budaya, variasi genetik, pengalaman prenatal, dan pengasuhan. Jadi semua yang kita pelajari itu nyambung. Ada benang merahnya ketika hamil, kenapa ibu nggak boleh stres? Setelah habis hamil, kenapa harus babal itu nyambung? Kenapa bisa ngaruh ke perkembangan anak? Salah satunya ke temperamen ini. Kalau pas lagi hamil ibunya stres, berantem terus suami istri, anak itu dari bayi, dari janin ngedenger bapaknya berantem mulu gitu, dia kan akan jadi terbawa, itu yang masuk ke sensory memorinya, masuk ke short term memorinya sampai akhirnya mungkin memorinya teringat. Kalau sampai sekarang kalian masih ingat masa kecil kalian, misalkan atau ketika peristiwa-peristiwa di masa kecil kalian yang kalian masih ingat sampai sekarang itu masuk LTM, long term memory. Itu misalkan ingat waktu kalian dipukul waktu kecil sama orang tua atau apa, memori-memori itu berarti long term memory itu masih teringat. Nah, itu akan mempengaruhi ketika nanti kalian berespon terhadap stimulus. Misalnya ada teman yang ini gitu, langsung kalian responnya maunya pukul atau apa gitu. Itu udah di alam bawah sadar kalian juga secara tidak langsung. Kenapa? Karena kamu punya pengalaman di masa lalu yang udah masuk ke dalam memori kamu untuk berespon seperti itu gitu. Contoh juga mungkin ada. Oke. Selesai dongengnya. Oh wow, saya mendongeng 1,5 jam, kurang lebih. Semoga paham dongengan saya ya. Oke, sampai ketemu minggu depan.